Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Saya ulangi, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Kembali lagi dengan saya. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Penjas kelas 9 3. Materi kita pada pagi hari ini yaitu atletik. Tentunya anak-anak kami sudah pernah mendengar yang namanya atletik. Ada beberapa macam cabang olahraga atletik, diantaranya jalan, lari, lompat, tolak, dan lempar. Dan pada hari ini materi kita saya ambil dari yang saya sebutkan diantaranya adalah pengertian lompat jauh. Nah, itulah materi kita. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Kalau timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan lompat jauh, salah satu cabang olahraga atletik yang melompat dengan sejauh-jauhnya, itulah jawabannya. Kemudian gaya dalam lompat jauh. Ada beberapa gaya dalam lompat jauh ini. Lompat jauh memiliki beberapa jenis gaya, dan masing-masing gaya ini memiliki tingkat kesulitannya tersendiri. Gaya dalam hal ini dilakukan oleh seorang jumper atau pelompat untuk mencapai jarak lompat terjauh yang mampu ia capai. Salah satu gaya tersebut adalah gaya jongkok. Lompat jauh gaya jongkok. Gaya jongkok dalam lompat jauh merupakan gaya yang paling tua di antara gaya yang lain. Saya ulangi, gaya jongkok dalam lompat jauh merupakan gaya yang paling tua di antara gaya yang lain. Gaya ini paling mudah dilakukan dan menjadi gaya dasar yang harus dikuasai oleh pelompat. Biasanya para pemula selalu menggunakan gaya ini karena dia gampang dilakukan. Lompatan dalam gaya jongkok mengkondisikan kedua kaki pelompat dalam keadaan tertekuk di depan dengan badan condong ke arah depan dan kedua lengan terlentang di belakang. Baru yang kedua adalah gaya melayang. Lompat jauh gaya melayang. Tadi yang pertama adalah lompat jauh gaya jongkok. Sekarang melayang. Berbeda dengan gaya jongkok, gaya melayang memungkinkan pelompat untuk menekuk kedua kakinya ke arah belakang, mencondongkan tubuhnya atau badannya ke depan, dan menahan kedua tangannya lurus ke belakang selama ia melayang di udara setelah pada waktu melakukan lompatan. Tujuan dari gaya ini adalah agar pelompat bisa melayang selama mungkin di udara sebelum melakukan daratan. Yang ketiga adalah lompat jauh gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara, jika berhasil dilakukan dengan baik, maka pelompat akan mendapatkan lompatan dengan jarak yang jauh karena ayunan kaki ketika tubuh sedang melayang di udara akan sangat berpengaruh untuk menambah jarak lompatan. Teknik ini dilakukan ketika seorang pelompat telah melakukan tolakan. Selanjutnya ia akan mengayunkan kakinya seperti orang berjalan di udara. Itulah lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah,
Yang pertama tadi adalah lompat jauh gaya jongkok, yang kedua lompat jauh gaya melayang, yang ketiga adalah lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, sekarang bagaimana cara pelaksanaannya? Teknik dasar lompat jauh. Teknik dasarnya yang pertama adalah awalan. Bagaimana awalannya? Lintasan menuju titik tolakan dengan menggunakan standar internasional adalah 40 meter. Inilah awalannya. Dan lintasan ini merupakan jalur awalan yang harus dilalui oleh pelari sebelum melakukan tolakan. Teknik dasar lompat jauh, satu awalan, yang kedua adalah tolakan. Ya, setelah berlari baru menolak di papan tumpu itu. Tolakan atau lompatan biasanya menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Hal ini merupakan hal sulit karena jika salah perhitungan, pelompat justru melakukan tolakan dengan kaki yang lemah. Nah, jadi harus pas ancang-ancangnya. Kemudian yang ketiga, posisi tubuh saat di udara. Saat di udara lah kita ketahui gaya apa yang digunakan. Nah, itu dia teknik dasarnya. Awalan, tolakan, dan posisi tubuh di udara saat melayang. Posisi tubuh di udara ada 3 jenis. Dan dalam hal ini termasuk gaya dalam lompat jauh, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni posisi jongkok, posisi melayang, dan posisi berjalan di udara. Jangan kamu menggunakan misalnya lompat jauh gaya jongkok, sementara yang kamu lakukan di atas adalah posisi melayang. Nah, pada saat kapankah gaya itu kita ketahui? Yaitu pada saat di udara. Yang keempat adalah teknik dasarnya mendarat, yaitu mendarat dengan kedua kaki. Pendaratan yang benar adalah mendarat dengan tumpuan kedua kaki sehingga tubuh tak hanya minim risiko akan cedera, namun juga memiliki keseimbangan yang baik saat telah mendarat sehingga tidak terjatuh. Di sini saya buat lagi lapangan lompat jauh, lintasan untuk awalan. Nah, lintasan untuk lari memiliki ukuran 40 meter. Itu dia lintasannya. Lebar lintasan 1 meter, 22 sampai dengan 1 meter, 25 meter. Nah, di tepi-tepinya diberi biasanya tanda berupa cat warna putih biar gampang. Kemudian papan tolakan, ya, sebelum menolak di papan. Papan tolakan ini terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang ditanam sebelum bak pasir. Jarak antara batas depan papan dengan tepi bak 1 meter. Nah, jaraknya ada 1 meter. Ukuran papan ini adalah 1,22 meter. Untuk panjangnya 20 cm. Untuk lebarnya ada 10 cm. Baru yang ketiga adalah bak pasir. Bak pasir ini merupakan sebuah kolam persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar 9 kali 2,75 meter. Itulah bak pasirnya. Saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kelas 9, yaitu atletik lompat jauh. Di sini saya berikan ada tugas 3. Yang pertama, tuliskan jenis gaya dan lompat jauh. Yang kedua, jelaskan pengertian lompat jauh. Dan yang ketiga, tuliskan teknik dasar lompat jauh. Supaya anak-anak kami ini nanti mengerjakan di kertas folio. Salam sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.